Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Sari Dewi, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ingin mempraktikkan pembelajaran di kelas 4 semester 2, tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Untuk pembelajaran dan metodenya yaitu pendekatannya ada scientific, terus modelnya ada project based learning, metodenya ada penugasan, pengamatan, dan ceramah. Yang selanjutnya itu ada teknik, ada tanya jawab, dan diskusi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Bu, sekarang teman-teman kita berdoa dulu ya. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah ini mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang saya minta kalian untuk menyanyikan bersama-sama. Baik Bu, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih karena kalian telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk memulai pembelajaran yang pertama, yaitu kita belajar tentang SBDP dengan materi lagu dan tempo lagu. Yang pertama ada materi lagu yaitu menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan dan Kupu-kupu yang lucu. Untuk lagu yang pertama, Tik-tik bunyi hujan, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian menyanyikan lagu berikut secara bersama-sama. Baik Bu. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua.
Baik, terima kasih karena kalian telah menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Untuk lagu yang selanjutnya yaitu ada Kupu-Kupu yang Lucu. Nah, marilah kita menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Ya, sekarang Ibu minta untuk kalian menyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama. Baik Bu. Kupu-kupu yang lucu, di mana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Terima kasih karena tadi kalian sudah menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan dan Kupu-Kupu yang Lucu. Nah, setelah kita menyanyikan lagu tadi, sekarang kita masuk ke tempo lagu. Jadi, apa yang dimaksud dengan tempo lagu? Ada yang tahu? Saya tahu Bu. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Ya, bagus. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Sekarang kita masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu adalah materi puisi, dan kita akan membacakan puisi tersebut. Ibu akan minta kalian untuk membaca puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, kali ini Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang, mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan aku perjuangkan. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membacakan puisi tersebut satu persatu. Saya mau membacakan puisi itu Bu. Cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang semendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan.
Baiklah, tadi kan kalian sudah membacakan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira apa cita-cita kalian? Coba sebutkan. Saya Bu, cita-cita saya itu mau jadi guru. Baik, dari semua cita-cita kalian itu, coba kalian buat puisi yang berhubungan dengan cita-cita kalian tersebut. Nanti setelah di akhir pembelajaran diserahkan ke ibu. Baik, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia dan SBDP. Sekarang kita lanjut ke mata pelajaran berikutnya, yaitu mata pelajaran IPA tentang siklus hidup atau daur hidup hewan. Nah, sekarang kita belajar daur hidup dan metamorfosis. Apa sih bedanya daur hidup dan metamorfosis? Kita cari tahu. Daur hidup adalah proses yang dialami makhluk hidup dari pertama kali hidup, bertumbuh, dan berkembang biak. Sedangkan metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap dari bentuk telur hingga dewasa. Metamorfosis ada dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tadi yang dimaksud dengan siklus hidup atau daur hidup? Jadi, siklus hidup atau daur hidup adalah perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Nah, tadi itu kan ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang saya jelaskan tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan dengan melewati 4 tahapan perubahan bentuk yang berbeda, yaitu telur, imago, nimfa, dan pupa. Apa saja sih contoh metamorfosis sempurna? Coba kalian sebutkan. Saya Bu, hewan yang bermetamorfosis sempurna itu ada katak, ada kupu-kupu, sama ada nyamuk Bu. Ya, bagus. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, lalat, katak, dan nyamuk. Nah, selanjutnya tadi kan sudah metamorfosis sempurna. Sekarang kita mengetahui tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang hanya melewati 3 tahapan perubahan bentuk yang berbeda, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nah, contoh hewan metamorfosis tidak sempurna itu ada apa aja sih? Coba sebutkan. Terus kalau hewan bermetamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa, ada belalang, ada capung Bu. Ya, betul. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna yaitu ada kecoa, belalang, capung, dan jangkrik. Sekarang kita akan mengetahui tentang metamorfosis kupu-kupu. Di metamorfosis kupu-kupu itu ada apa saja? Yang pertama yaitu kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Dan yang kedua, telur kupu-kupu. Yang ketiga, ada telur menetas mengeluarkan larva atau biasa disebut dengan ulat. Dan yang keempat, larva akan berubah menjadi pupa atau biasa disebut dengan kepompong. Yang kelima, kepompong akan menetas menjadi seekor kupu-kupu. Nah, dalam metamorfosis kupu-kupu itu kan ada kepompong. Apa sih yang dimaksud dengan kepompong?
Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, jadi itu dia yang dimaksud dengan kepompong. Tadi ada metamorfosis dari kupu-kupu, yaitu metamorfosis sempurna. Sekarang kita beralih ke metamorfosis yang tidak sempurna, yaitu metamorfosis belalang. Yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Yang kedua, telur belalang. Yang ketiga, ada nimfa tak bersayap. Dan yang keempat, nimfa bersayap. Jadi itu dia tadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna beserta dengan contohnya. Kemudian, apa sih perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang? Jadi, perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang adalah pada proses metamorfosisnya, yaitu jika pada belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang tidak mengalami perubahan pada fase menjadi pupa. Sedangkan kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena kupu-kupu mengalami fase menjadi pupa. Demikian perbedaan dari daur hidup kupu-kupu dan belalang. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPA yang berisi tentang lagu, tempo lagu, puisi, dan juga daur hidup hewan. Sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian dan Ibu minta kalian menjawabnya. Ya. Pertama yaitu yang digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu disebut A. Tempo lagu, B. Nada lagu, C. Tangga nada, atau D. Not. Soal yang kedua, apa judul lagu dari lirik Airnya Turun Tidak Terkira? A. Tik-tik bunyi hujan, atau B. Kupu-kupu yang lucu, C. Lihat kebunku, atau D. Topi saya bundar. Pertanyaan yang ketiga, apa judul lagu dari lirik Tidakkah sayapmu merasa lelah? A. Tik-tik bunyi hujan, B. Kupu-kupu yang lucu, C. Lihat kebunku, atau D. Balonku ada 5. Nah, pertanyaan yang keempat, bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu disebut A. Metamorfosis, B. Telur, C. Larva, atau D. Kepompong. Soal yang kelima, proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut A. Siklus hidup atau daur hidup, B. Fotosintesis, C. Simbiosis, atau D. Telur. 6. Hewan apa saja yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna? A. Kupu-kupu dan nyamuk, atau B. Belalang dan capung, C. Nyamuk dan kecoa, atau D. Katak dan jangkrik. Soal yang ketujuh, hewan apa saja yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna? A. Kupu-kupu dan nyamuk, B. Belalang dan capung, C. Nyamuk dan kecoa, atau D. Katak dan jangkrik. Nah, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan puisi yang berjudul Cita-citaku di atas tadi. Nah, pertanyaannya adalah nomor 8. Apa judul dari puisi tersebut?
cita-citaku, B. Pemain biola, C. Alat musik, atau D. Alunan musik. Pertanyaan yang ke-9, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Ataukah A. 4, B. 3, C. 2, atau D. 5? Yang terakhir, nomor 10. Berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Ataukah A. 2, B. 3, C. 4, D. 5? Nah, itu dia tadi pertanyaan yang Ibu berikan pada kalian. Coba kalian jawab ya. Nanti berikan kepada Ibu hasilnya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang kalian berikan. Nanti akan Ibu periksa. Dan sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, baiklah. Sebagai akhir, marilah kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Suwe Ora Jamu. Nyanyikan bersama-sama. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Nah, baik Bu. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan jangan lupa belajar. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.